Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa sama-sama takbir mengagungkan Allah, tahmid memuji Allah, dan tahlil meyakini bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Di tengah-tengah wabah COVID-19 di seluruh dunia, miliaran umat manusia pada saat ini mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita, dan hari ini kita semua ada di awal bulan Syawal. Selama bulan Ramadan kita ditarbiyah, dilatih, dididik bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa, demi diri dan penyempurnaan ciptaannya. Kita manusia telah diciptakan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nafsun dalam pengertian lahiriah kita maupun nafsun dalam pengertian jiwa kita. Nafsun dalam pengertian fisik kita, lahiriah kita, Allah menciptakan kita sebagai manusia itu dalam penciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk penciptaan yang terbaik. Selain Allah menciptakan lahiriah manusia, Allah pun menciptakan jiwa manusia. Kesempurnaan penciptaan jiwa manusia sesuai dengan Quran surat Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari sahabat Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan bertauhid. Kesempurnaan jiwa itu, di mana di dalam jiwa itu ada pengakuan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah.
Semua manusia yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah bertauhid, mengakui tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah, tidak ada zat yang harus diibadahi kecuali Allah. Tapi ketika manusia itu lahir dengan kesempurnaan fisiknya, kesempurnaan jiwanya, manusia mengalami proses panjang dalam kehidupannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu kemudian diilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, potensi untuk durhaka, wa taqwaha, dan potensi untuk takwa. Alhamaha dalam ayat itu bisa dimaknai arsyada. Allah memberikan bimbingan kepada manusia. Allah mengajarkan kepada manusia. Allah pun meletakkan dalam diri manusia. Allah memberikan inspirasi kepada manusia. Kemungkinan untuk durhaka dan kemungkinan untuk takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Mengotori jiwa itu dengan apa? Tentu kotornya jiwa dengan dosa. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu idza adzaba kanat muqtatun sauda. Apabila seorang mukmin itu berdosa, maka akan ada nuqtatun saudaun, akan ada titik hitam di dalam hati, di dalam jiwa manusia. Dengan dosa akan rusak, akan kotor. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkomunikasikan dosa itu dengan 3 bentuk kalimat dosa itu: ismun, dzanbun, dan wizrun. Ismun secara harfiah itu memiliki makna arak, homer, lambat, lamban. Itulah ismun. Ketika orang itu banyak melakukan dosa, maka dia akan menjadi orang yang begitu lamban, begitu telat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Susah untuk melakukan amal soleh itu. Kalau setelah Ramadan kemudian kita mendengar adzan di masjid, kemudian lantas kita menunda-nunda untuk berwudu dan berangkat ke masjid, itu gambaran hati kita, jiwa kita penuh noda. Betapa susah kita berangkat ke majelis taklim, itu menandakan sudah banyak noda hitam di dalam jiwa kita. Betapa sulitnya kita memaafkan orang lain, itu menandakan kotor jiwa kita. Kalau kemudian begitu tumbuh berkembang kedengkian, hasud, iri, sombong, maka itu gambaran bahwa jiwa kita itu kotor. Kita itu sudah banyak melakukan dosa. Susah sekali mengeluarkan zakat itu gambaran efek dari dosa. Kok susah menolong orang lain, itu efek dari dosa. Tapi kok kenapa kita itu menjadi orang yang dimudahkan untuk pamer, memamerkan kekayaan kita, memamerkan ilmu kita, memamerkan jabatan kita. Itu gambaran bahwa sudah banyak noda-noda di dalam jiwa kita. Rusaknya, kotornya jiwa itu dengan dosa. Itulah ismun. Senantiasa kita menjadi orang yang terlambat terus. Kalau sholat ke masjid itu susah. Kalaupun dipaksakan menjadi masbukin terus. Imam udah mau salam baru datang. Susah sekali berangkat Jumat. Tidak berangkat Jumat kecuali kalau sudah adzan dikumandangkan. Itu gambaran jiwa kita itu kotor. Tapi kalau jiwa kita bersih, maka kita akan senantiasa memiliki semangat untuk melakukan amal soleh itu.
kebaikan-kebaikan itu. Yang kedua, dosa pun Allah komunikasikan dengan kalimat dzanbun. Dzanbun itu secara harfiah bagian dari anggota tubuh hewan bagian belakangnya. Secara terjemah singkatnya, dzanbun itu ekor. Yang namanya ekor tidak ada yang di depan. Pasti di belakang ekor itu. Jadi kalau didohirkan, divisualisasikan, dinyatakan, sesungguhnya kalau orang berdosa, maka muncul ekor. Satu kali dosa, muncul ekornya. 2 kali memanjang. 3 kali memanjang, membesar terus. Semakin banyak kita berbuat dosa, maka semakin panjang dan besar ekor kita. Tapi Allah tidak mewujudkan, menampakkan dalam bentuk ekor fisik seperti itu. Saking banyaknya berbuat dosa, mungkin ekor kita itu sudah panjang, sudah besar. Saking panjang dan besarnya sampai kita tidak bisa bergerak. Saking berat membawa ekor kita itu. Artinya efek dari dosa yang kita lakukan maka akan menimbulkan berefek panjang, berakibat panjang. Kalau orang banyak berbuat dosa, maka akan semakin geraknya itu semakin sempit. Semakin tidak leluasa. Kalau orang misalkan dia berbohong, katakanlah mungkin berbohongnya dengan yang di rumah, maka komunikasi kita dengan orang rumah terhambat. Bagaimana kalau berbohongnya itu mungkin pejabat negara, level bupati, wali kota, gubernur, presiden berbohong kepada rakyatnya, susah. Gerak-geriknya menjadi sulit, menjadi susah. Kalau kita menipu orang lain, setidaknya kita akan menghindar untuk ketemu dengan orang itu. Kalau kita pernah berkhianat kepada seseorang, setidaknya kita akan ngumpet tersembunyi dari orang itu. Semakin orang banyak berbuat dosa, maka sesungguhnya semakin sempit geraknya, efek dari dosanya. Itulah efek dosa. Bagaimana dosa itu berpengaruh terhadap jiwa kita. Dosa pun Allah Subhanahu wa ta'ala komunikasikan dengan kalimat wizrun. Wizrun itu artinya beban. Jadi orang yang berdosa itu sebetulnya orang yang telah membebani jiwanya. Jiwanya dalam kondisi terbebani. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang dosa dan tentang kebaikan, maka Rasulullah menyatakan, albirru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyutali alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang berguncang, bergemuruh di dalam dadamu, hatimu. Wa karihta ayyutali alaihin nas, dan kamu pun tidak menginginkan kalau sesuatu itu diketahui oleh orang lain. Jadi orang itu gak ada yang kalau berbuat dosa itu tenang. Mungkin mimik mukanya seperti hanya biasa-biasa aja. Senyum-senyum ketika berbuat dosa. Tapi hakikatnya jiwanya terbebani. Jiwanya tertekan. Semakin banyak orang yang berbuat dosa, maka akan ada kegelisahan di dalam dirinya. Tapi ketika kita menjadi orang yang berbuat dosa itu biasa aja. Santai saja berbuat dosa itu, hati-hati. Itu gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah. Ada orang yang berbuat dosa itu sering berbuat dosanya. Lama-lama noda hitamnya akan penuh di dalam kolbunya, di dalam hatinya. Jiwanya sudah tidak bersih lagi. Karena jiwanya sudah tidak bersih lagi, maka kadzalika ron, kata Nabi itu. Itulah yang disebut dengan ron. Sebagaimana dinyatakan, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada orang yang berbuat dosa itu sudah biasa, sudah santai. Hati-hati, karena bisa jadi kotor sekali jiwa kita. Dia tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bertobat atas dosa-dosanya. Bulan Ramadan tentu harus ada efek terhadap diri kita.
Salah satu efeknya adalah hati kita menjadi bersih, jiwa kita menjadi suci, sehingga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita menjadi orang-orang yang ketika ruh ini berpisah dari tubuh kita, maka orang yang hatinya tenang, yang hatinya tentram, yang bersih jiwanya, diseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi berbeda dengan orang yang banyak dosa, melemuri dosanya, banyak sekali dosanya, hatinya kotor. Ketika berpisah ruh dengan jasadnya, maka penduduk langit tidak mengenalnya. Siapa orang ini? Kenapa? Karena tidak pernah mengangkat ke atas kebaikan-kebaikannya. Yang ada adalah keburukan-keburukannya. Penduduk langit tidak mengenalinya. Tidak ada sholatnya yang naik ke atas. Tidak ada sodakohnya yang naik ke atas. Tidak ada zakatnya yang naik ke atas. Tidak ada infak sodakohnya yang naik ke atas. Yang naik ke atas adalah keburukan-keburukan. Di mana orang ini ketika awal waktu sholat? Di mana orang ini tidak pernah tercatat bangun tengah malam untuk melakukan tahajud? Mana saum sunatnya orang ini tidak pernah naik ke atas itu? Infak sodakohnya tidak pernah ada. Berbeda dengan orang yang jiwanya bersih, yang jiwanya suci, maka disambut. Kenapa? Karena senantiasa, setiap saat, setiap waktu naik kebaikan-kebaikannya ke aras. Naik amal solehnya. Dikenal oleh penduduk langit itu. Maka disitulah kita menjadi perlu tafakur. Bagaimana bulan Ramadan yang kemarin harus betul-betul bisa mensucikan, membersihkan diri kita, jiwa-jiwa kita. Karena hakikatnya disitulah hakikatnya manusia. Kalau jiwa kita bersih, kolbu kita bersih, maka tentu akan berpikir yang positif, yang bersih. Kalau pikirannya sudah bersih, sudah lurus, maka akan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan kemaslahatan. Bayangkan kalau jiwa kotor, maka berpikirnya akan kotor, maka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor dan menyimpang. Tapi kalau jiwa kita bersihkan, jiwa kita sucikan, maka kita akan mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran kita berpikir hal-hal yang baik. Perbuatan kita akan melakukan hal-hal yang baik, berawal dari jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dibersihkan jiwa-jiwa kita, karena kita menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jadam wasai'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jadam wasai'il asqam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.